Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar matematik. Kalian sekarang buka buku 4C kalian di Pupena di halaman 53 sampai dengan di halaman 55. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian itu dapat menggunakan tanda jeda dalam puisi. Jadi bisa membedakan antara puisi yang belum ada tanda jeda dan waktu sudah diberi tanda jeda. Baik. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita itu dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi. Nah, jadi agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita itu harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, saat membaca puisi itu biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Nah, waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Nah, jeda itu diperlukan saat kita membaca puisi. Nah, untuk itu kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisinya. Jadi, kalau membaca puisi itu ada waktu berhentinya untuk mengambil nafas. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan jeda. Jadi saat membaca puisi itu harus dengan lantang dan jelas, ya. Jadi dia harus lantang dan jelas agar isinya itu dapat sampai kepada pendengar atau yang melihatnya. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, ini garis miring 1. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas, ya. Kalau ada tanda miringnya cuma 1 seperti ini dia artinya berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsinya apa? Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma, ya. Tanda jeda seperti ini fungsinya sama dengan tanda koma atau berhenti sesaat. Nah, kalau ada tanda yang nomor 2 seperti ini garis miringnya ada 2. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Nah, kalau yang tadi itu berhenti sesaat, kalau tanda 2 begini, dia berhenti agak lama. Fungsinya apa? Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Misal kalian baca itu, jangan sampai yang baca nggak ada koma, nggak ada titik, lanjut aja terus nabrak-nabrak. Jadi, tanda jeda ini dalam puisi juga ada. Kalau tandanya 2 seperti ini berarti dia sama dengan tanda titik atau berhenti agak lama. Terus yang nomor 3 nih, garis miringnya ada 3. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Nah, fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Jadi perlu diingat ya, tanda jeda itu ada 3 jenis. Yang seperti ini tanda di garis miring 1 ini berhenti sesaat atau koma, misal pada suatu hari. Nah, terus lanjut lagi. Nah, seperti itu, lanjut. Jadi tidak lama, berhentinya sesaat. Terus tanda jeda yang kedua ini berhenti agak lama. Ini sama halnya dengan tanda titik. Terus tanda yang ketiga seperti ini, yang garis miring 3, ini berhenti lama sekali. Fungsinya adalah fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Jadi kalian harus bisa membedakan tanda jeda seperti ini, harus hafal. Kalau garis miring 1 berhenti sesaat, garis miring 2 berhenti agak lama, garis miring 3 berhenti lama sekali. Nah, coba baca puisi
berikut. Ada di buku pena kalian di halaman 53 ya. Yang sebelah kiri ini sebelum diberi tanda jeda, dan yang sebelah kanan ini setelah diberi tanda jeda. Yang ini belum, dan yang ini sudah. Nah, misalnya aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, kalau yang udah diberi tanda jeda begini, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau berkorban jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, jadi seperti itu baca puisinya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya tanda baca dalam puisi, tanda jeda dalam puisi. Untuk materi selanjutnya yaitu muatan IPA. Anak-anak dapat membuka buku pena kalian part C di halaman 54. Nah, menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup di sekitar. Nah, dalam meraih cita-cita kalian, tentu kalian itu harus giat dalam meraihnya. Sama halnya dengan seorang peternak sapi ya, yang ada di gambar ini. Sebagai peternak sapi, tentu ingin semua sapinya itu memiliki harus sehat ya. Sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat itu diperoleh dengan apa? Diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Jadi lingkungan yang sehat itu dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih, tidak kotor. Pepohonannya yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di peternakan. Nah, peternak sapi itu dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk dan pohon-pohon tersebut, untuk pohon-pohon tersebut. Nah, kita itu dapat mengkampanyekan poster tentang manfaat kotoran sapi pada peternak sapi yang lain. Nah, perhatikan contoh poster ya yang di sini ya. Ini ada poster ya, isinya mengajak kepada peternak lain, marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Nah, yang ini poster ini mengajak kebaikan, dia mengajak peternak sapi lain untuk memanfaatkan kotoran sapi. Kotoran sapinya diapain? Dibuat pupuk untuk memupuk pohon-pohon sekitar biar tambah rindang, biar udaranya tambah segar. Jadi seperti itu. Misal kalian di rumah itu ada punya sapi. Nah, biasanya orang tua kalian kotoran sapinya itu dibuat pupuk di ladang atau kebun kalian. Nah, itu cara memanfaatkannya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Puri, silakan anak-anak buatlah poster dengan memilih salah satu dari tema berikut. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan, dan pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Jadi kalian pilih salah satu saja ya, pilih salah satu saja. Yang mana dibuat poster isinya tentang ajakan dan mengandung kata yang positif, mengajak teman-teman atau yang pembaca untuk pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, tumbuhan atau hewan. Kalian pilih salah satu saja. Nah, warnai yang menarik dan mengajak untuk kebaikan tentang tema di atas. Oke, gambarnya yang bagus, yang rapih, pewarnaannya juga yang rapih. Ya, poster itu agak besar ya, tidak boleh di buku tulis yang kecil, jadi agak besar. Buku gambar kalian juga boleh. Nah, sekian dari Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.